Saya hello dulu, Pak. Ya. Ya, sorry. Boleh buatnya ada 14 jurusan, kemudian S3-nya ada dan menurut teman kami ini data. Ini tadi tanggapan ternyata pertanyaan lagi ya. Iya, pertanyaan lagi. Sampaikan tapi lama. Kami selaku bakal calon ya tentu sangat merespon dengan baik apa yang mereka sampaikan. Itu bagian dari aspirasi, termasuk juga tadi ada aspirasi mereka yang tertulis ya, yang disampaikan kepada kami, itu bagian yang menjadi perhatian kami nanti ya, karena itu mereka sudah mengajukan secara tertulis. Nah, harapan kami yang paling penting di dalam pertemuan seperti ini ya, semua paslon mampu memahami bahwa dunia pendidikan kita itu perlu disentuh siapapun paslonnya. Kenapa? Karena kita jujur saja sangat tertinggal banyak gitu. Kita lihat dari prodi kita saja di sini tuh akreditasinya kita masih belum sampai ke akreditasi A dan seterusnya. Nah, kita berharap juga Fakultas Kedokteran yang merupakan ya primadona di sini dengan pertambangan, nah itu harusnya kita siapkan juga peralatan dan tenaga pengajarnya, termasuk juga tempat mereka praktek. Jadi ada banyak sebenarnya kami terima. Kemudian kami melihat lulusan dari UPR ini setiap tahun masih di bawah 2.000. Kita berharap kalau bisa 5.000 gitu produksinya. Nah, bagaimana percepatannya? Ya, jumlah mahasiswa kurang lebih 10.000 tadi, ya harusnya ya paling tidak separuh dari situ bisa menyelesaikan pendidikan. Jadi rutenya itu dia selalu membawa banyak orang-orang kita yang bisa diberikan kesempatan untuk mendapat pekerjaan swasta maupun pemerintahan, termasuk saat ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita itu tertarik menjadi kepala desa dan perangkat desa. Ya. Pak, Yang 5.000 lulusan tadi apakah hanya dari UPR aja atau satu total Pak? Harusnya dari UPR ya, karena saya melihat ya untuk kita bisa produksi itu artinya kita membuka, ini kan kelihatannya ada banyak sekali rencananya untuk membuka jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan di Kalteng. Ya, yang 5.000 itu tidak harus S1 semua. Ya mungkin ada juga di 3 atau di ini termasuk juga pasca. Ya, jadi kita akan betul-betul memproduksi mahasiswa-mahasiswa dari OPR itu jangan terlalu sedikit. Kalau bisa lebih banyak itu lebih bagus untuk perkembangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah. Poin inti Pak, poin inti yang ingin sampaikan dalam kegiatan ini Pak. Poin intinya itu adalah bagaimana ya para mahasiswa saat ini ya mereka belajar di sini. Kalau bisa, artinya mereka bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, mendapat ilmu sesuai dengan jurusannya mereka ini, yang bisa mereka praktekkan untuk mereka bisa bekerja, ya atau untuk mereka bisa berkarya. Nah, itu poin intinya. Kenapa? Jangan sampai ada yang drop out atau ada yang gagal dan seterusnya itu, karena itu kebanggaan dari keluarga dan orang tua. Berarti itu salah satu alasan Bapak juga datang dalam ruang gagasan? Ya, salah satu karena saya melihat ada angka 19.000 ya orang putus sekolah atau orang tidak bisa melanjutkan pendidikan di Kalimantan Tengah. Jadi angka itu cukup besar, 19.000. Oke, Bapak mohon izin terkait masyarakat adat nanti ke depannya Pak, jika Bapak terpilih Pak, ini kan banyak kejadian-kejadian yang memang merugikan juga masyarakat, kita khususnya masyarakat Dayak Pak. Ya, kita akan hidupkan kembali ya usulan perda tentang masyarakat adat yang ada di provinsi, di DPR dan ada di pemerintah provinsi untuk dibahas lagi, nah, supaya itu menjadi payung hukum ya untuk masyarakat adat di Kalteng ini mereka bisa nanti berkreasi dan berkarya. Melihat situasi seperti itu bagaimana Pak? Ya? Melihat situ? Apa sih Pak? Kita tidak tahu karena kita tidak ada di situ. Ya, tapi yang pasti karena banyak kepentingan. Pak, izin Pak, Itu kan satu ada lagi, banyak Pak. kepentingan di pusat tadi ya Pak. Nah, bagaimana Willy Habib menghadapi permasalahan banyaknya kepentingan di pusat itu Pak? Ke depannya nanti Pak. Ya itu kita terus dorong aja. Ya kapan baru kita ajak mahasiswa untuk demo untuk segera disahkannya undang-undang itu seperti undang-undang cipta kerja dan lain-lain kan bisa kelihatannya para mahasiswa bisa menggerakkan pemerintah dan DPR
untuk meloloskan undang-undang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pak izin satu lagi Pak, kira-kira dalam 100 hari Pian menjabat, apabila nanti menjabat, kira-kira hal apa yang akan dicanangkan Pak? 10 itu 100 hari itu sebenarnya salah satunya itu kita menyelesaikan jalan Palangkaraya ke Kurun. Kemudian usulan para guru-guru untuk mengembalikan insentif mereka. Kita benahi administrasi pemerintahan yang ada saat ini, mengembalikan kepada aturan main yang ada, supaya salah satunya itu ya agar orang yang punya karir itu mereka tidak terhambat oleh kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak berdasarkan pada aturan main yang ada. Ya. Dari besarnya itu tadi, ya, pendidikan. Kalau mau foto ya foto sini. Nggak ada.